Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Sarwarna. Di sini saya dari kelas MN21C dengan NIM 202100800033. Saya di sini akan menjelaskan tentang balance scorecard dan yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pembahasan materi presentasi hari ini, yaitu yang pertama pengertian balance scorecard, kedua cara mengukur kinerja keuangan dengan balance scorecard, ketiga cara menentukan target kinerja keuangan dalam balance scorecard, yang keempat contoh ukuran keuangan balance scorecard, yang kelima cara mengukur kinerja kepuasan pelanggan dengan balance scorecard. Yang pertama itu pengertian balance scorecard. Balance scorecard adalah sebuah sistem manajemen dan perencanaan strategis untuk membantu organisasi untuk mengklarifikasi visi dan strategi mereka, serta menerjemahkan ke dalam tindakan yang dapat diukur. Baik, berikut ini adalah poin-poin penting yang ada dalam balance scorecard. Yang pertama adalah perspektif keuangan dengan tujuan meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan dengan ukuran pendapatan, margin keuntungan, ROI, dan lain-lain. Yang kedua, perspektif pelanggan dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan ukuran tingkat kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, market share, dan lain-lain. Yang ketiga, perspektif bisnis internal dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan ukuran waktu siklus produksi, biaya produksi, kualitas produk, dan lain-lain. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan tujuan meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berinovasi dengan ukuran tingkat kepuasan karyawan, tingkat pelatihan, dan pengembangan karyawan, dan lain-lain. Berikut ini adalah bagaimana cara mengukur kinerja keuangan dengan balance scorecard. Yang pertama, tentukan tujuan keuangan perusahaan yang ingin dicapai, seperti meningkatkan profitabilitas atau pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, identifikasi ukuran keuangan yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti pendapatan, margin keuntungan, ROI, dan lain-lain. Yang ketiga, buatkan target kinerja keuangan yang spesifik dan terukur untuk setiap ukuran keuangan yang telah diidentifikasi. Yang keempat, monitor dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala dan bandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Yang kelima, jika terdapat ketidaksesuaian antara kinerja aktual dan target, maka harus dilakukan analisis penyebab dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan target kinerja keuangan dengan balance scorecard? Yang pertama, tentukan tujuan keuangan yang ingin dicapai, seperti meningkatkan profitabilitas atau pertumbuhan perusahaan. Kedua, identifikasi ukuran keuangan yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti pendapatan, margin keuntungan, ROI, dan lain-lain. Yang ketiga, tetapkan target kinerja yang spesifik dan terukur untuk setiap ukuran keuangan yang telah diidentifikasi. Yang keempat, pastikan target kinerja yang ditetapkan dapat diukur secara objektif dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang realistis. Yang kelima, monitor dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala dan bandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Yang keenam, jika terdapat ketidaksesuaian antara kinerja aktual dan target, lakukan analisis penyebab dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, ini adalah ukuran keuangan pada balance scorecard. Yang pertama, ROI atau Return on Investment. Kedua, Return on Capital Employed atau ROCE. Yang ketiga, Gross Profit Margin. Yang keempat, Net Profit Margin. Yang kelima, Earnings per Share atau EPS. Yang keenam, Cash flow from operation. Yang ketujuh, debt to equity ratio. Yang kedelapan, current ratio. Yang kesembilan, inventory turnover. Yang kesepuluh, account receivable turnover.
Berikut ini adalah cara mengukur kinerja kepuasan pelanggan dengan menggunakan balance scorecard. Yang pertama, tentukan tujuan kepuasan pelanggan yang ingin dicapai, seperti meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan atau meningkatkan loyalitas pelanggan. Kedua, identifikasi ukuran kepuasan pelanggan yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti tingkat kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan, tingkat keluhan pelanggan, dan lain-lain. Yang ketiga, tetapkan target kinerja yang spesifik dan terukur untuk setiap ukuran kepuasan pelanggan yang telah diidentifikasi. Yang keempat, lakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mengukur kinerja aktual dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Yang kelima, jika terdapat ketidaksesuaian antara kinerja aktual dan target, lakukan analisis penyebab dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan materi ataupun jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.